Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Pemirsa, sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam episod tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah surat dalam Al-Qur'an yang dihafal oleh mayoritas kaum muslimin, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Surat yang dibaca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Surat yang juga disebut dengan Ummul Quran atau ibu atau induknya Al-Quranul Karim. Surat tersebut adalah surah Al-Fatihah yang merupakan rukun terpenting dalam salat 5 waktu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, yang artinya tidak ada salat atau tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi mentadabburi, memahami surat Al-Fatihah tidak kalah penting daripada memahami surat-surat yang lain selain Al-Fatihah. Di samping Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah juga merupakan salah satu rukun terpenting dalam salat 5 waktu. Dan juga seorang Muslim ketika dia menginginkan salat yang khusyuk, salat yang tenang, yang tumakninah, maka dia harus memahami apa yang dia baca. Di antaranya adalah memahami surat Al-Fatihah. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bagaimana tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat beliau mengatakan, la u'allimannaka suratan min a'zamis suwar fil Qur'an qabla an takhruj minal masjid, yang artinya aku akan ajarkan kepadamu sebuah surat yang merupakan surat di antara surat yang paling agung dalam Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di awal surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya, aku memulai bacaanku ini dengan seraya meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Meminta berkah artinya meminta tambahan dan peningkatan kebaikan dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi berkah bukanlah milik manusia yang bisa mereka berikan kepada siapa yang mereka kehendaki. Oleh karenanya sesuatu yang sangat menyedihkan kita lihat di zaman sekarang, berapa banyak kaum muslimin meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta berkah ke tempat-tempat keramat menurut mereka, meminta berkah ke kuburan, meminta berkah kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, meminta berkah kepada orang-orang yang saleh menurut mereka, padahal berkah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan Allah kepada siapa yang dia kehendaki.
Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dengan penuh cinta, dengan diiringi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan takut, diiringi dengan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah yang kita kerjakan, yang dikerjakan oleh setiap muslim harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan kaum muslimin, manusia tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, hanya dengan keikhlasan, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan dua di antara nama-nama Allah yang mulia, yang memiliki arti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang begitu luas, kasih sayang yang begitu agung. Rahman Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, meliputi seluruh makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya yang sempurna kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan mengikuti ajaran para nabi dan ajaran para rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang-orang yang tidak mengikuti ajaran para nabi, ajaran para rasul, maka mereka tidak berhak mendapatkan rahmat Allah yang sempurna. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Maknanya adalah alhamdu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifat kesempurnaannya dan juga karena perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lepas dari kesempurnaan, yang tidak pernah lepas dari penegakan keadilan, yang tidak pernah lepas dari memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurna apabila pujian tersebut diiringi dengan cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian yang tidak diiringi dengan cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pujian tersebut tidaklah sempurna. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari Ar-Rabb yang terdapat dalam ayat ini adalah murabbi, yang artinya menterbiah, pembimbing atau pemelihara. Artinya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memelihara seluruh alam, yang memberikan, menciptakan mereka, yang menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan jin dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala dialah yang menghidupkan dan mematikan mereka, memberikan nikmat kepada mereka, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Ini bentuk tarbiyah yang umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya, yang baik maupun yang jahat. Adapun kaum muslimin, di samping mereka mendapatkan tarbiyah umum dari Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mendapatkan tarbiyah khusus, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala membimbing keimanan mereka dan menyempurnakan keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menolong mereka dengan menyingkirkan segala macam penghalang dan hal-hal yang menghalangi mereka untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memberikan kepada mereka berbagai macam kemudahan dan menjaga mereka dari hal-hal yang dibenci oleh syariat Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini kita bisa mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia satu-satunya zat yang menguasai itu semua. Allah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah, dan Allah yang maha kaya. Oleh sebab itu semua makhluk, malaikat, jin, manusia, hewan dan lain sebagainya yang ada di langit dan yang ada di bumi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepadanya baik dengan ucapan maupun dengan ekspresi diri mereka. Kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengadu dan meminta pertolongan di saat-saat genting yang mereka hadapi. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga, Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan dua di antara nama-nama Allah yang mulia sebagaimana diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang mulia, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Setiap nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung sifat. Ketika kita mengatakan Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah, maka sifatnya adalah Allah memiliki sifat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ketika kita mengatakan Al-Qadir, Allah Maha Kuasa, dan sifat Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Sahabat keluarga muslim yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.